Kakak senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun lagi-lagi kita ibadah masih di rumah kita masing-masing, kita masih ibadah melalui video online. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat berjumpa kembali Tuhan untuk sekolah minggu, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami penuh sukacita, agar kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian, lupa kepada saya. Semuanya bagi berdiri dan ikuti gerakan saya.
adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Yolanda minta adik-adik tutup mata dan lipat tangannya ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami kakak-kakak bersama adik-adik sekolah minggu mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Yolanda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut Kak Yolanda boleh adik-adik mengerti dan boleh adik-adik pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, temanya itu hari ini tuh pengampunan membawa damai. Nah, Kak Yolanda mau baca Alkitab. Kita buka dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, adik-adik yang udah bisa buka membaca, silakan ya buka Alkitabnya dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca bersama-sama ya. Tema pengampunan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sebelumnya Kak Yolanda mau tanya sama adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sedang bermain dengan teman-temannya, lalu
teman-temannya itu meminjam mainan adik-adik. Bagaimana adik-adik? Dikasih atau tidak? Ayo, dikasih ya, pasti dikasih. Tapi kalau minjamnya sampai berhari-hari atau sampai 3 hari atau sampai 1 minggu belum dipulangin juga mainannya. Ayo, adik-adik bagaimana? Memintanya atau adik-adik marah-marah sama temennya? Nah, adik-adik, di firman Tuhan ini dikatakan ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mau memaafkan kepada teman-teman kita ya. Berapa banyak katanya dalam firman ini, yaitu 70 kali 7 kali. Berarti tak terhitung ya. Kita memaafkan teman kita itu tidak bisa dihitung ya. Seperti Tuhan Yesus juga memaafkan kita, tidak terhitung. Kesalahan kita itu diampuni Tuhan itu tidak terhitung ya. Nah, seperti dalam firman Tuhan ini seperti seorang raja ya. Ada hambanya, dia meminjam uang kepada raja. Lalu hambanya ini ditagihlah hutangnya sama raja. Tapi hamba ini berkata, "Raja, aku tidak bisa membayar pinjaman aku," katanya. "Aku belum bisa melunasi pinjaman aku." Lalu raja itu marah kan? Sampai raja itu berkata, "Ayo, kamu jual isi rumah kamu jual," katanya gitu kan. Sampai anak istrinya pun disuruh dijual. Lalu hamba itu bilang apa? "Iya Tuan Raja, nanti saya akan melunasinya." Tapi karena rajanya ini punya hati yang penuh kasih, akhirnya apa? Raja ini memaafkan hambanya, sehingga pinjamannya itu dilunaskan, ya kan? Tidak ditagih lagi pinjamannya. Tetapi adik-adik, ternyata hambanya ini mempunyai teman. Nah, temannya ini meminjam uang kepada hambanya. Lalu hambanya ini menagih, katanya gini, "Hai teman, mana pinjaman kamu yang belum kamu bayar? Uangku yang kamu pinjam belum kamu bayar." Lalu temannya bilang apa? "Saya belum bisa membayar hutangmu," kata temannya. Tapi hambanya ini tidak mau terima. Lalu temennya dicekik ya. Adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Temennya dicekik. Lalu diapakan lagi? Dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dilaporkan lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, lalu teman-teman yang lainnya pada ketakutan. Akhirnya mereka pergi ke tuan mereka masing-masing. Nah, sampailah beritanya itu ke raja. Akhirnya raja Raja marah dan memanggil hambanya. Kata raja, "Hai hamba," kata gitu kan, "aku telah melunasi pinjamanmu. Tapi kenapa kamu memasukkan temanmu ke dalam penjara?" Kata raja. Terus raja bilang, "Aku aja bisa memaafkan kamu." Gitu ya. "Kenapa kamu tidak bisa memaafkan atau mengasihi teman kamu?" Kata raja seperti itu. Nah, adik-adik, lalu akhirnya hambanya itu pergilah ke penjara dan membebaskan temannya, seperti Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Nah, adik-adik, jadi adik-adik harus mau mengampuni ya. Adik-adik harus punya Punya hati seperti Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik harus punya hati seperti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus aja mau
mengampuni kita. Tuhan Yesus mau memaafkan kita tanpa batas ya, tanpa batas, seperti di firman Tuhan dikatakan 70 kali 7 kali. Nah, berarti kan Tuhan Yesus mengampuni kita itu tak terhitung. Nah, jadi adik-adik juga harus belajar ya untuk mau mengasihi atau memaafkan teman-teman adik-adik yang salah sama adik-adik ya. Nah, adik-adik juga harus apa? Harus nurut sama mama papa ya. Kalau disuruh mama papa atau mama papa minta tolong, adik-adik tidak boleh menggerutu. Tapi adik-adik harus semangat, adik-adik harus bilang, "Iya, Ma, apa yang bisa saya bantu, Ma?" Atau apa yang bisa saya buat, Ma? Nah, pasti mama papa merasa senang ya adik-adik. Ya, ini firman Tuhan dari Kak Yolanda. Semoga firman ini boleh mengajar adik-adik untuk selalu adik-adik punya hati seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Oke adik-adik, ya sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, ada ayat hafalannya nih ya adik-adik. Ingat ayat hafalannya itu dari Matius 5 ayat 9. Ayo, apa ayo? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya adik-adik ya, diingat ya ayat hafalannya. Ya, sekarang kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada adik-adik. Biarlah firman ini boleh menguatkan adik-adik sehingga adik-adik mau belajar untuk memaafkan teman-temannya atau memaafkan orang-orang yang bersalah. Tuhan Yesus, berilah adik-adik hati seperti hati Tuhan Yesus yang selalu mau mengampuni kepada setiap orang yang bersalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kak Yolanda sudah bercerita tentang firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, mari kita bermain puzzle tentang saudara yang saling mengasihi. Ini adalah gambar yang kita gunakan untuk menyusun puzzle ya. Ada dua saudara yang saling mengasihi. Lalu ada link yang biru, adik-adik klik ya. Setelah adik-adik klik, nanti adik-adik tunggu. Setelah loading, kita akan mulai dengan menekan start. Nah, puzzle-nya sudah ada. Adik-adik ingat gambar yang tadi? Adik-adik sudah boleh mulai menyusun, memindahkan gambarnya, sehingga menjadi gambar yang sesuai. Oke adik-adik. Nah, selamat bermain ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.